this is database management system. This is so fun. Database management system. This is so good. Oh, this is database management system. This is so fun. Database management system. This is so good. Baik, sebetulnya materinya ini namanya latihan ya, mungkin lebih tepatnya studi kasus. Meskipun kalau dilihat ini banyak penyederhanaan, tapi saya harap mengingatkan Anda akan dua kuliah sebelumnya, yaitu perancangan basis data dan pemrograman basis data. Hitung-hitung saja mengingat ya, karena kemarin juga saya tanyakan di kelas bagaimana normalisasi, misalkan ada beberapa mahasiswa yang sepertinya harus mengulang kembali pemahaman normalisasi. Jadi kalau misalkan di basis data, ya itu adalah salah satu hal yang wajib dilakukan sebelum Anda bikin basis data fisik yang memang siap digunakan dalam sebuah bisnis ya. Baik, kalau kita lihat di sini awalnya tentu saja ya Anda sudah kuliah proses bisnis ya, harus mengetahui kegiatan apa saja, data dan informasi apa saja yang dikelola di dalam sebuah katakanlah organisasi, instansi atau perusahaan, dan kita modelkan itu menjadi entitas dan atribut, harus lengkap. Lalu kita akan mengadakan mengetahui sebetulnya si proses bisnis ini butuh informasi apa saja. Ini yang kita sebut sebagai requirement atau persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan di awalnya itu adalah model data. Kenapa sih dosen itu harus nyambung dulu dengan jadwal, baru harus nyambung relasinya misalkan dengan kuliah atau dengan mahasiswa? Ya ini bukan kira-kira, bukan asal-asalan atau siapa tahu ini benar, tapi mengacu kepada kebutuhan informasi pada proses bisnis. Mana yang paling relevan, mana yang paling banyak digunakan, mana informasi yang memang krusial atau penting untuk organisasi tersebut. Jadi Anda memanfaatkan R1, R2, R3, relasi 1, relasi 2, dan seterusnya, termasuk juga kardinalitas, ini karena memang kondisi nyatanya seperti itu ya. Misalkan Anda mendeskripsikan dosen mengajar satu mata kuliah terhadap mahasiswa, berarti ada entitas dosen, ada entitas jadwal, ada entitas mahasiswa. Satu dosen mengajar banyak kelas, nah kardinalitasnya mungkin 1/n. Mahasiswa mengambil banyak jadwal, berarti kardinalitasnya banyak mahasiswa mengambil banyak jadwal N/M. Ini akan menjadi dasar untuk model basis data, entity relationship diagram ya. Jadi saya selalu mengulang-ulang bahwa untuk entitas dan atribut ada semboyan di basis data, bahwa semua data yang dibutuhkan itu ada di IR, yang dibutuhkan ada di IR, dan yang di IR itu hanya yang dibutuhkan saja ya. Unpas itu tidak perlu tahu golongan darah Anda misalkan. Kenapa? Ya tidak dipakai data tersebut di Unpas. Beda kalau misalkan di rumah sakit atau di PMI, yaitu contoh saja ya. Nah kasusnya sekarang kita ya kebetulan waktu itu idenya saya melihat produksi mobil ya. Meskipun kondisi sekarang ternyata
sebagian pejabat itu daripada pakai mobil dalam negeri lebih seneng impor katanya. Ya nggak tahu lah, saya juga tidak paham. Ya, anggaplah kita ada sebuah organisasi namanya Pasundan Mobil. Bisnisnya itu adalah merakit mobil. Ya, jadi ada mesin, ada sasis ya, ada ban, ada macam-macam. Nah, di sini ini cuma sederhana saja, Anda harus bisa mengidentifikasi proses bisnis dari perusahaan yang akan Anda develop, Anda akan bangun basis datanya. Misalkan di sini Pasundan Mobil adalah sebuah pabrik mobil yang menghasilkan lebih dari satu tipe mobil. Setiap mobil membutuhkan banyak suku cadang. Suku cadang dikirim oleh banyak pemasok. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai transaksi, bahwa transaksi itu kompleks, mungkin melibatkan entitas yang ada di dalam perusahaan, mungkin juga melibatkan entitas yang ternyata tergantung dari supply data dari luar perusahaan. Ya, misalkan ini ada pemasok ya, itu bukan internal perusahaan, tapi yang menyediakan suku cadang. Setiap pemasok mengirim suku cadang ke pabrik dalam tanggal atau date tertentu, ada gudang, terus juga beberapa tipe mobil menggunakan mesin yang berbeda. Ini sangat sederhana. Ya, pada kenyataannya Anda harus memahami bukan hanya bisnis proses, tapi juga sistem informasi yang berjalan di perusahaan tersebut. Kenapa kalau Anda misalkan melakukan perancangan sistem informasi, salah satu produknya selain model dari sistem informasi tersebut, tentu saja tempat untuk menyimpan data. Biasanya bentuknya adalah model basis data. Nah, dari proses bisnis, Anda harus bisa mengidentifikasi objek penting. Ada mobil misalkan, ada suku cadang, ada gudang, dan ada pemasok. Sekali lagi, sistem ini studi kasus ini saya coba sederhanakan supaya lebih mudah, dan ya nanti gambarnya juga cukup bisa terbaca di dalam satu slide. Jangan sampai Anda ketinggalan satu entitas yang ternyata sangat krusial, sangat penting dalam sebuah proses bisnis. Kita misalkan di universitas bikin basis data, pas dilihat basis datanya, lah kok nggak ada dosen ya, padahal dosen itu penting dalam sebuah perguruan tinggi. Baik, sampai sini bisa mengikuti dari mana kita mengidentifikasi. Ini cuma mengulang ya sebetulnya, mengingatkan Anda pada materi yang lalu. Misalkan kita mendapat 4 entitas atau entity. Dari sini kita menentukan atribut apa saja yang penting yang harus ada. Ini hanya bisa dilihat dari analisis yang mendalam dari sebuah proses bisnis. Misalkan untuk entitas mobil, kita bisa identifikasi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 atribut. Ada kode mobil sampai dengan cc mobil, di mana Anda tugas awal ya itu adalah menentukan apakah dari atribut tersebut ada yang layak diangkat sebagai primary key. Yang menentukan primary key itu siapa? Bukan kita, bukan Anda. Proses bisnis. Ya, Anda primary key-nya di tabel mahasiswa Unpas itu adalah NRP. Siapa yang menentukan? Bukan yang merancang basis data, tapi adalah proses bisnisnya Unpas. Kecuali jika proses bisnis tidak menyediakan yang bisa diangkat sebagai primary key,
Ya, terpaksa Anda harus buat. Misalkan di sini untuk mobil, primary key-nya adalah kode mobil. Anda sudah bisa mengidentifikasi entitas, atribut, mau bikin model, tapi sebelum bikin model, Anda harus paham dulu yang namanya persyaratan atau requirement. Sebetulnya kita mau bikin model itu informasi apa sih yang penting, yang sering dipakai? Apa yang kita lakukan setiap kuliah? Pasti absensi, pasti memenuhi jadwal kuliah. Betul? Nah, itu tiap hari dilaksanakan, tiap kuliah dilaksanakan. Sehingga nanti relasinya itu harus dekat supaya pada saat buat transaksi itu tidak sulit. Apa yang disebut sebagai transaksi yang sulit? Transaksi yang terlalu banyak, misalkan melibatkan tabel. Kalau di sini ya entitasnya jangan terlalu banyak, nanti kalau menyediakan informasi untuk sesuatu yang penting. Ini misalkan salah satu requirement-nya adalah menampilkan suku cadang yang dibutuhkan oleh mobil tertentu. Proses bisnis butuh informasi ini karena suku cadang itu harus ada persediaan. Persediaan itu harus diawasi. Ya, kalau persediaannya kurang harus minta ke penyedia suku cadang. Mobil tidak bisa dirakit kalau ada satu saja suku cadang yang tidak ada. Ya, mobilnya sudah siap, semuanya sudah siap. Bannya kurang, kita butuh 4, cuman tersedia 3. Coba kita balik lagi ke atas, ya. Nah, ternyata ada hubungannya bukan cuma suku cadang, tapi juga ada relasinya dengan pemasok, misalkan. Ya, requirement ini harus bisa diidentifikasi semuanya. Kita bisa melakukan mana requirement yang penting dan mana requirement yang tidak penting. Requirement yang penting artinya dalam desainnya entitasnya harus dekat. Requirement yang jarang dipakai atau tidak terlalu penting mungkin relasinya bisa jauh. Nah, ini kira-kira hasil dari entity relationship-nya. Kenapa mobil harus dekat dengan suku cadang? Karena tadi ada requirement bahwa mobil proses bisnis butuh informasi mengenai suku cadang apa saja yang dipakai oleh mobil tertentu. Satu mobil membutuhkan misalkan banyak suku cadang. Perhatikan untuk penyusunan relasi. Ya. Salah satu yang problem biasanya saya meriksa ujian mahasiswa, ada beberapa komponen yang lupa. Yang paling sering lupa itu adalah kardinalitas. 1 ke N ke M. Ini harus ada. 1 saja tidak ada, ini bakalan nanti kesulitan kita membuat physical database-nya. Model dulu. Model jadi, terus diuji dengan requirement. Mudah tidak nyari requirement-nya? Nanti kita akan membentuk apa yang disebut sebagai domain. Tadi requirement 1 ternyata bisa dipenuhi dengan mudah dari relasi mobil dengan suku cadang. Perhatikan juga yang namanya primary key dikasih tanda, ini dikasih tandanya garis bawah. Lalu juga mungkin ada beberapa atribut yang perlu didekomposisi
karena ada kebutuhan informasi. Ini contohnya alamat, ini bisa didekomposisi menjadi alamat jalan dan alamat kota. Kenapa? Karena memang butuh. Ya, salah satunya adalah juga untuk mempermudah nanti normalisasi. Oke, ini tahapan model. Kita belum pegang DBMS. Ya modelnya dulu dibahas. Gak gampang bikin model. Ya mungkin Anda perlu berkali-kali sampai dengan menurut Anda semua requirement ini bisa dipenuhi dengan relatif mudah. Baik. Tahapan selanjutnya setelah Anda buat IRD itu adalah Anda mengidentifikasi apa yang kita sebut sebagai ketergantungan fungsional. Masih ingat? Pernah belajar sebelum Anda lakukan normalisasi yang namanya ketergantungan fungsional? Ketergantungan fungsional itu adalah hubungan antara atribut dalam satu tabel. Idealnya yang namanya primary key itu menentukan semua non key di dalam entitas. Ya, tapi ternyata dalam prakteknya ini tidak selalu terjadi. Nih, coba saya tanya. Dion, halo Dion. NRP Anda berapa? 243 04030 Pak. 030. 030 di Unpas itu jadi primary key. Artinya meskipun banyak nama Dion di Unpas, tapi kalau NRP-nya 030 itu pasti Dion Marsal. Itu artinya apa? Dion Marsal secara database di Unpas tergantung atau ditentukan oleh NRP. Jadi kalau nanti ada yang namanya Dion yang lain, mungkin di prodi yang sama, mungkin di fakultas yang sama, atau fakultas yang berbeda, nomornya beda, itu orangnya berbeda. Kenapa? Karena begitu di dunia nyatanya. Itu yang disebut sebagai ketergantungan fungsional. Seharusnya primary key menentukan non-key. Seharusnya, ya. Tapi ternyata tidak selalu. Setelah Anda lihat dari balik lagi ke proses bisnis, ternyata ada beberapa yang butuh normalisasi. Beres lakukan normalisasi, biasanya ini kalau ada yang perlu dinormalisasi akan ada dekomposisi. Dekomposisi apa maksudnya? Satu tabel mungkin jadi 2 tabel, mungkin jadi 3 tabel. Minimal dalam Anda bikin TA misalkan, atau bikin program, atau bikin aplikasi dalam rangka KP, aplikasi database, minimal Anda bisa identifikasi normalisasi sampai dengan normalisasi ketiga. Lebih dari ketiga, saya sangat sarankan Anda review lagi IR-nya. Betul tidak relasinya seperti itu? Betul tidak atributnya itu memang mengacu kepada entitas tersebut, ya. Nih contoh paling umum. Ada tabel mahasiswa. Tapi di tabel mahasiswa itu ada nama orang tua, ada alamat orang tua, ada nomor KTP orang tua. Lah, kan orang jadi bingung. Ini tabel mahasiswa, tapi kok ada data orang tua? Betul ini memang dibutuhkan, atau orang tua nanti dibikin entitas sendiri yang berelasi dengan mahasiswa. Kenapa? Mengantisipasi. Siapa tahu misalkan ada orang tua yang
menyekolahkan anaknya di Unpas lebih dari satu. Ternyata dia punya anak dua, ya, yang satu di teknik informatika angkatan 22, yang satu di fakultas hukum angkatan 23. Kalau itu dipisahkan, ini sangat memudahkan. Kenapa? Menghilangkan duplikasi nama orang tua. Ya, nanti kita lihat kenapa itu menjadi masalah. Beres normalisasi perancangan basis data logik. Dicek lagi. Ini item datanya betul tidak lengkap. Kalau sudah lengkap, baru perancangan basis data fisik yang siap dipakai dalam DBMS. Tahapan-tahapan ini harus dipahami bukan hanya oleh desainer, bukan hanya oleh programmer, tapi terutama oleh seorang database administrator. Karena kerja database administrator ini akan sangat ditentukan, maksudnya dipermudah atau dipersulitnya oleh perancangan, oleh basis data fisik yang bagus. Ya, basis data fisiknya jelek, ya nanti dia kesulitan untuk mencari data tertentu. Nah, ini contoh fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Anda mencarinya dari mana? Dari proses bisnis. Ternyata entitas mobil ada sedikit anomali, ada sedikit perbedaan. Contoh lihat ya, suku cadang. Suku cadang tidak ada masalah. Kenapa? Karena kode SC, primary key, itu menentukan semua non-key. Jadi sepertinya suku cadang ini bakalan lolos normalisasi. Tapi kalau entitas mobil kita lihat, kode mobil menentukan nama mobil, tipe mesin, tapi ternyata tipe mesin non-key ini menentukan cc mobil dan BBM. Non-key menentukan non-key. Nah, kalau Anda menemukan yang seperti ini, bisa dipastikan nanti ada problem. Bisa dipastikan bahwa kita butuh yang namanya normalisasi. Ya, Anda tidak bisa melakukan normalisasi kalau Anda tidak paham ketergantungan fungsional. Kenapa? Karena ketergantungan fungsional nanti dipakai di normalisasi kedua dan normalisasi ketiga. Ya. Baik, coba kita buat. Ya, saya sarankan menggunakan Kakas Case ya. Banyak sekarang di website ya. Anda bisa bikin ininya bukan dari aplikasi, cuma bikin modelnya saja. Dengan mudah nanti Anda bisa mengidentifikasi. Kita tadi identifikasi ada 5. Ini adalah physical database yang yang dipetakan mapping dari entity relationship diagram. Perbedaannya adalah tugas Anda untuk menentukan tipe data. Ya, tolong diingat, penentuan tipe data yang salah ini bisa membuat database administrator kesulitan bekerja. Contoh, tanggal. Apapun yang berkaitan dengan tanggal itu pastikan pakai date. Kenapa? Karena tanggal itu bisa dihitung. Saya pinjam buku tanggal 1, dikembalikan tanggal 20. Ternyata batas peminjaman cuma 7 hari. Berarti Anda kena denda sekian hari. Itu bisa dihitung menggunakan database. Tapi tidak bisa dihitung kalau tipe datanya bukan date. Sebentar, saya tanya. IPK harus bisa dihitung tidak? IPK dihitungnya gimana?
IPK hasil dari penjumlahan semua mata kuliah Pak dan di rata-rata. SKS, betul, semua mata kuliah, lalu dengan bobot nilai. Betul. Ya dengan Nah, bobot. jadi di programnya IPK itu nggak boleh Anda milihnya karakter. Ya, betul integer. Nah, ditanya lagi, integer bisa pecahan nggak? Kan IPK pecahan, betul? Ya, IPK Dion 3 koma. Nah, 3 koma itu kan pecahan. Misalkan, Anda harus milih tipe data yang benar. Ya, baik. Ini physical database awal sebelum normalisasi. Belum beres ini. Kita belum melakukan normalisasi. Anda di sini menentukan tipe data, relasi, lalu juga kardinalitas, menentukan foreign key, menentukan apa ini NN? Not null. Not null. Kenapa harus not null? Nah, itu data yang tidak boleh kosong. Data yang tidak boleh kosong. Bayangkan, ada mahasiswa punya NRP tapi nggak punya nama. Kenapa? Yang input data lupa masukin namanya. Dan ternyata bisa di-save. Not null ini tidak bisa di-save ke database kalau belum diisi. Ya, jadi pastikan item data yang penting itu Anda setting sebagai not null. Nasabah di bank punya rekening nggak boleh nol. Ya, mahasiswa nggak boleh nggak punya email misalkan. Ya harus ada emailnya, harus ada nomor teleponnya. Orang tua itu harus jelas alamatnya, harus jelas nomor teleponnya supaya kalau ada apa-apa fakultas prodi bisa menghubungi dengan mudah. Ya, ternyata ada beberapa mahasiswa yang nggak mau memasukkan nomor telepon orang tuanya entah kenapa dengan berbagai macam alasan. Pada saat mau disubmit atau di-save ke database nggak bisa karena harus diisi. Ya, baik, kita sudah sampai ke physical database. Ini belum bisa dipakai. Kita harus buat dulu normalisasi. Normalisasi yang pertama, ada yang tahu apa? Ini tinggal baca. Kalau ternyata dalam tabel Anda identifikasi ada pengulangan atau redundansi. Jadi tujuan dari normalisasi pertama adalah mengurangi, bukan menghilangkan, karena ada beberapa redundansi yang penting. Contohnya di foreign key. Ya. Normalisasi pertama pengulangan. Pengulangan itu ada yang vertikal, ini contohnya alamat kota. Ini vertikal. Mungkin juga horizontal. Horizontal itu pengulangannya ke pinggir. Ya, jadi satu field ini ada beberapa nilai. Dan ternyata setelah dilihat itu ada pengulangan. Nah, ini artinya tidak memenuhi syarat normalisasi pertama. Apa yang harus dilakukan? Didekomposisi. Alamat kota dipindahkan jadi tabel tersendiri. Berarti apa? Dari yang di atas kita nambah satu tabel. Tabel apa? Tabel kita kasih nama tabel kota. Tabel kota ini harus berelasi dengan induknya, yaitu pemasok. Dan relasinya ternyata banyak pemasok dalam satu kota. Kenapa Pak banyak pemasok dalam satu kota? Karena datanya begitu. Ya, di Bandung ada 2, di Karawang ada 3, di Garut ada 1 misalkan. Beres normalisasi 1NF. Lanjut normalisasi 2NF. Biasanya normalisasi 2NF jika Anda menentukan
lebih dari satu primary key dalam sebuah entitas. Maksudnya apa, Pak? Ada primary key, ada secondary key. Ada non-key yang tergantung kepada primary key, tapi ternyata ada non-key yang tergantung kepada secondary key. Harusnya bagaimana? Seharusnya tergantung kepada dua-duanya. Apa ya contohnya ya? Muhammad Farid punya motor nggak? Punya Pak. Pernah lihat STNK-nya? Pernah Pak, pernah. Pernah. Penting mana antara nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin? Nomor polisi Pak. Oh, nggak bisa, semuanya Semuanya iya penting. Pak. Iya, kenapa polisi bisa tahu itu motor curian? Ternyata nomor polisi tidak sesuai dengan nomor mesin dan nomor Nomor mesin. rangka. Itu penting. Artinya apa? Tiga-tiganya bisa diangkat sebagai primary key. Oke lah primary key-nya. Misalkan nomor polisi. Secondary key-nya apa? Karena ternyata penting juga. Karena biasanya yang namanya key itu dalam bentuk kode. Nah, ternyata setelah kita lihat, misalkan, balik lagi ya ke atas ya. Nih, dalam physical database sebelum normalisasi, semua tabel itu hanya punya satu primary key. Gak ada yang dua. Catatan, ya, tidak semua database itu bisa bikin secondary key. Cuma database skala besar saja biasanya. Skala besar kayak apa ya? Kayak Oracle gitu ya, kayak DB2, kayak Microsoft SQL Server. Ya, kalau akses itu nggak bisa. Ya, jadi dianggap sudah normalisasi 2NF. Sekarang normalisasi 3NF. Waduh, menit beres-beresnya. Kita cuma 3 loh, nggak sampai normalisasi ke-5. Ya, nah ini yang tadi saya sebutkan. Tipe mesin itu non-key menentukan apa non-key yang lain. Ini tidak memenuhi syarat 3NF sehingga mesin dan mobil dipisah. Kalau kita lihat di jalan itu biasanya ada beberapa merek mobil menggunakan mesin yang sama. Betul apa betul? Ya, Yap. kalau iseng Anda lihat mobil merek Toyota misalkan. Ya maaf ya, bukan iklan ya. Karena yang suka saya perhatikan, karena mobil saya kebetulan mereknya sama. Itu ada beberapa mobil yang misalkan di pinggir cupnya itu ada tulisan VVTi misalkan. Setelah ditanya, ternyata mobilnya meskipun mereknya beda, tipenya beda, bentuknya beda, itu menggunakan mesin yang sama. Sehingga pada saat mesin didekomposisi, kita harus buat primary key, kita harus buat relasi, kita harus buat kardinalitas. Satu mesin ini bisa digunakan oleh lebih dari satu mobil. Ya. 1 ke N itu bukan hanya disebut 1 ke N. Ya, 1 ke N itu disebut 1 ke 1 atau 1 ke N. Gitu loh. Paham ya? Nah, normalisasi ketiga lanjut ke BCNF cukup. Ya, kalau nanti ternyata Anda lihat yang BCNF, Pak, saya sangat sarankan review lagi model. Nah, ini kita buat tahapan selanjutnya yaitu logical database. Tadinya 5 tabel, sekarang menjadi berapa?
jadi 7 tabel. Kenapa? Karena ada 2 tabel yang didekomposisi. Tabel mesin dan tabel kotak. Ini hasil dekomposisi normalisasi 1 dan normalisasi 3. Kenapa harus logical database dulu? Supaya kita mudah melihat kelengkapan field. Jangan sampai Anda melakukan normalisasi, melakukan dekomposisi tabel, memisah tabel, terus ada field yang ketinggalan, yang tidak kebawa. Ya, kan ini transform dari satu tabel jadi 2. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Cara ngeceknya bagaimana? Logical database. Termasuk juga mengacu kepada model awal entity relationship diagram. Jangan-jangan ada yang tidak tertulis, ada yang salah tempat, ya. Cek dan recheck diperlukan. Setelah Anda beres memeriksa, mengidentifikasi logical database, baru Anda buat physical database-nya. Di sini kita cek lagi, jangan sampai nanti ada perubahan pada tipe data, panjang data, dan status data. Kalau Anda buat pakai kakas database, ya, baik yang aplikasi maupun di web, itu biasanya mudah. Anda tinggal klik mode logical database, Anda tinggal klik mode physical database. Udah beres. Pak, boleh izin nanya, Pak? Ya. Pak, boleh diulangi, Pak, bedanya logical database sama physical database tadi? Ya, pokoknya kalau dari tampilannya, logical database tidak memperlihatkan tipe data dan panjang data. Memudahkan kita untuk melihat kelengkapan data yang dibutuhkan oleh requirement serta mengecek hasil normalisasi. Gitu. Perbedaannya di tipe data. Di Pada saat tipe kita data. masuk ke physical, lihat. Bukan cuma primary key, foreign key, tapi tipe data, panjang data, status, ya, not null, itu sudah diperlihatkan. Itu saja. Ya, 100% harus sama. Baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang Anda lihat di sini, ini adalah physical database setelah normalisasi sudah siap untuk ya dipakai. Wah, insya Allah sukses gitu loh. Kenapa? Karena sudah mengalami tahapan-tahapan. Kenapa sih kita harus normalisasi? Supaya nanti bikin query-nya gampang. Lah Pak, saya sudah normalisasi, tapi kok bikin query-nya jadi susah. Sebelum normalisasi cuma 3 tabel. Setelah normalisasi saya jadi harus from-nya jadi 7 tabel. Nah, bukan tidak mungkin ada kejadian seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan? Denormalisasi. Apa sih Pak denormalisasi itu? Undo. Balik lagi ke tahapan sebelumnya. Review lagi. Betul tidak modelnya seperti ini? Betul tidak ketergantungan fungsionalnya seperti ini? Betul tidak ini satu tabel harus didekomposisi menjadi 3 tabel misalkan? Ya. Ingat, tidak mudah membuat physical database
yang efisien, membantu database administrator membuat transaksi yang mudah. Banyak faktornya. Kita sudah melalui tahapan-tahapan ini saja, masih ada kemungkinan, bukan gagal ya, tapi tidak efisien. Apalagi kalau enggak. Saya selalu tanya sama mahasiswa yang bikin aplikasi pakai database, ya hampir semua aplikasi pakai database ya. Ini normalisasinya sampai normalisasi berapa? Sampai 3 Pak, oke bagus. Mana buktinya? Harus bisa Anda menjelaskan ya transformasi dari model ke logical ke physical. Lalu Anda uji lagi ya nanti ya di kuliah selanjutnya. Apakah ini memang benar efisien atau tidak? Oke. Kita anggap saja bahwa physical database ini sudah siap dipakai. Apa yang Anda lakukan? Kita bikin modelnya pakai case, kita tinggal bikin misalkan di sini pakai MariaDB di PHP MyAdmin atau pakai MySQL. Ya. Apa yang harus Anda buat? Tabel-tabel yang menjadi parent tabel. Menentukan tabel yang lain. Tidak menjadi yang menjadi referensi. Contoh, kita bikin tabel mesin. Ya. Sederhana bikin tabel mesin, gak perlu aneh-aneh. Bikin tabel mobil, nah beda lagi kalau bikin tabel mobil. Kenapa? Karena mobil ini tergantung kepada mesin. Lihat, Anda harus menentukan foreign key. Menentukan references, menentukan on, menentukan engine. Beres. Bikin tabel gudang. Tabel gudang no problem karena dia parent. Tabel gudang ternyata menentukan suku cadang. Suku cadang ini bukan hanya mengacu kepada gudang, tetapi juga mengacu kepada mobil. Tabel mobil kita udah buat belum? Udah, Pak. Tadi. Ya, jadi no problem. Jangan sampai Anda membuat sebuah tabel menentukan foreign key, referensinya ke tabel yang belum Anda buat. Ya error nanti, salah. Ini bukan cuma angka saja ya, 1, 2 tabel mobil, 3 tabel gudang, 4 tabel suku cadang, tapi urutan tabel yang harus Anda buat. Jangan 2 dulu, baru 1 dulu, baru 2, terus 3, terus 4, terus 5. Create tabel kota. Sebetulnya kalau tabelnya itu parent, ya orang tua, tidak referensi kemanapun, Anda bisa bikin. Pak, boleh nggak tabel 5 dulu? Boleh. Boleh nggak tabel 3 dulu? Boleh. Ya. Tabel kota, terus tabel pemasok. Tabel pemasok ini mengacu tergantung kepada tabel kota. Ya. Lalu ada tabel, kenapa ini ada tabel SCPMK? Sementara di model itu tidak ada tabel atau entitas yang namanya SC. SC itu ya saya singkatan dari suku cadang dan pemasok. Ini terjadi, coba lihat ke atas, ini ya SCPMK, karena suku cadang dan pemasok relasinya banyak ke banyak. Kalau banyak ke banyak terlalu kompleks. Kalau ini tidak ada DBMS yang bisa buat itu, Anda harus otomatis bikin. Kalau Anda bikin case, ini biasanya dibikinkan oleh aplikasi otomatis. Ya, SCPMK ini. Kebetulan misalkan ternyata di relasi antara suku cadang dan pemasok ini ada field yang namanya tanggal kirim. Apa yang kita lakukan? Ya tinggal bikin aja tabelnya. Ya,
mengacu kepada suku cadang, mengacu kepada pemasok, dia hanya punya satu field. Tidak perlu pakai foreign key. Pakai primary key. Pak, kalau saya mau pakai primary key, boleh nggak? Kalau misalkan isi fieldnya lebih dari satu, ya silahkan ya, supaya nanti memudahkan untuk searching atau pencarian. Udah beres. Ini database yang sudah siap dipakai. Anda tinggal lihat hasilnya, didesain. Anda bisa cek lagi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini sudah siap dibikin query, sudah siap dibikin transaksi basis data yang mendukung proses bisnis. Sudah beres? Belum. Ya, kenapa belumnya? Lah kan tadi ada requirement. Kita harus uji pakai requirement. Ya. Oke, coba kita pakai. Ya, awal-awal Anda bisa nguji dengan insert. Insert into machine. Si urutan field dalam tabel mesin bisa ditulis, bisa tidak. Saya sangat sarankan ditulis. Supaya apa? Supaya nanti memudahkan pemeriksaan program atau SQL-nya oleh orang lain. Jadi tolong jangan dibiasakan bikin program itu yang penting aku ngerti, orang lain gak ngerti, gak apa-apa. Jangan. Ingat, Anda bikin ini pasti tim. Ya, jangan ulah egois. Ya, jangan bikin orang lain kesulitan. Kenapa? Ini juga sekaligus mengecek, memeriksa. Jangan sampai nanti ternyata ada satu field yang kosong. Ya, di insertnya ada 4, Anda isi cuma 3, ternyata yang satu itu nanti bakalan kosong. Ya, value-nya itu bisa 1, bisa sekaligus banyak. Ya, ini contoh-contoh ya, insert. Oke, kita lihat requirement yang pertama. Ingat, yang namanya requirement itu biasanya permintaan proses bisnis. Bentuknya pasti informasi secara umum. Salah satu kemampuan Anda sebagai database administrator adalah menerjemahkan itu dalam bentuk item data, dari mana kita dapatkan, tabel yang mana, dan relasi mana saja yang terlibat. Menampilkan suku cadang yang dibutuhkan oleh mobil tertentu. Suku cadang mobil tertentu. Berarti kita dari mobil dan suku cadang. From mobil, suku cadang. Start transaction. 1, dibiasakan dalam select itu dituliskan dulu nama tabelnya, baru nama field. Supaya apa? Supaya akses pencarian menjadi lebih cepat. Sebetulnya di sini bisa lebih cepat lagi. Gimana caranya? From tabelnya pakai alias. Mobil M misalkan. Suku cadang SC. Jadi di sini select SC nama SC, SC jumlah SC. Mungkin juga di sini where-nya jadi M nama mobil. Ya. Ini contoh saja
transaksi yang pertama requirement ini ternyata ada 2 set select from where. Ya, lihat ini ada 2 set ya. Select from where, baru commit. Tadi ada berapa requirement-nya? Ada 4 ya, 4-4-nya kita buat. Ya, menampilkan suku cadang yang diproduksi oleh pemasok tertentu. Misalkan syaratnya tahun. Anda terjemahkan ini menjadi select from where juga ada 2 set. Ini mungkin bisa dipakai, mungkin juga perlu beberapa perubahan. Ya. Tapi kalau Anda lihat salah satu ciri khas transaction itu adalah membatasi field yang akan ditampilkan. Anda sebagai database administrator harus menjaga jangan sampai banyak data yang tidak diperlukan keluar sama mahasiswa. Kita absen, saya cuma butuh NRP dan nama. Saya tidak butuh alamat Anda. Saya tidak butuh Anda asal SMA mana. Saya tidak butuh Anda emailnya apa. Ya, padahal di database itu ada. Tapi yang ditampilkan cukup NRP dan nama saja. Ya, salah satu biasanya yang jadi kritik pada saat sidang atau seminar yang berkaitan dengan database adalah, lah mas, ini kok satu tabel diliatin semua sama usernya. Ini hak aksesnya gimana ya? Gak boleh itu. Ya. Ingat, database-nya satu. Yang pakai itu berbagai bagian dalam perusahaan. Itu dibatasi sesuai dengan kepentingan atau requirement mereka. Bagian keuangan ya cuma urusan keuangan saja. Jangan sampai bisa ngintip-ngintip bagian marketing. Bagian marketing juga urusan marketing, jangan ngintip-ngintip data bagian keuangan. Kalau butuh data bagian keuangan, nah ada prosedur tertentu. Ini yang kita sebut sebagai manajemen, kita akan bahas lagi nanti. Ini ada requirement ketiga, menampilkan suku cadang, ada requirement keempat, ya start transaction, ya mungkin juga ternyata untuk menampilkan mesin ada perintah insert, karena ternyata di pabrik ini memasukkan mesin tipe yang belum ada di database. Baik, sebelum kita akhiri, tolong diperhatikan. Nah, Anda kerja jadi seorang database administrator harus memahami physical database yang dipakai di perusahaan tersebut. Ini yang jadi modal Anda. Pada saat ada kebutuhan informasi baru, Anda harus paham, ini cari di tabel yang mana. Apakah perlu satu tabel atau dari banyak tabel? Apa syaratnya? Kenapa kita harus tahu syaratnya? Karena kita harus paham syarat where itu berkaitan bukan cuma dengan isi field, tapi juga dengan tipe field. Beda perlakuan antara string dengan integer, dengan date, dengan yang lain-lain. Ya, Anda lagi baru masuk kerja, baru nyalain server, nerima telepon. Halo, aku minta data dong. Ini suku cadang nomor sekian, itu di gudang ada di rak yang mana ya? Masih ada nggak isinya? Oke, Anda catat apa? Ternyata itu ada permintaan informasi, misalkan dari bagian perakitan. Apa yang Anda lakukan? Ya Anda tulis itu, Anda terjemahkan menjadi query, menjadi transaksi. Kita dapat dari mana? Misalkan yang dia tanyakan suku cadang.
ada di gudang yang mana. From-nya berarti dari gudang dan suku cadang. Ya, ada syaratnya. Suku cadang nomor berapa atau namanya apa. Dia cuma pengen tahu jumlahnya berapa. Berarti di select-nya nanti harus ditampilkan jumlah suku cadang. Begitu. Ya. Saya jamin Anda bakalan kesulitan kalau tidak paham physical database. Dan saya jamin juga pemahaman Anda terhadap physical database akan sangat membantu Anda untuk membuat transaksi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Oke. Baik, itu materi kita hari ini. Oh, this is